Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Fatih Al-Ghifari dengan NIM 2524054 dari kelas PTIK 4B dengan dengan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari Universitas UIN Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Nah, jadi pada video ini dibuat untuk mendemonstrasikan hasil proyek saya di LMS Model pada mata kuliah e-learning dengan dosen pengampu Bapak Roni Eka Rahmat, MPD. Pada video ini saya akan membuat video tutorial dan mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan model menggunakan localhost atau aplikasi Laracon. Nah, jadi di model ini saya membuat 16 pertemuan. Di dalam pertemuannya ada absen, ada beberapa fitur-fitur lainnya berupa absen, modul, file, video pembelajaran, forum diskusi, dan juga beberapa kuis atau latihan. Nah, sebelum masuk ke pertemuan pertama, saya membuat pendahuluan atau pengenalan mata pelajaran. Kebetulan juga mata pelajaran yang saya ajarkan yaitu desain komunikasi visual atau DKV. Di DKV ini saya mengajarkan tentang cara desain, tata cara untuk design thinking atau pemikiran desain, mulai dari pemilihan warna, bagaimana cara membuat konten yang bagus, dan membuat hasil akhirnya yaitu portofolio diri untuk diajukan ke beberapa perusahaan atau universitas. Nah, untuk pertemuan terakhirnya saya buat penutup dengan akhir atau kesan dan pesan dari guru untuk peserta murid dan dari peserta didik untuk ke guru. Nah, jadi pada video ini saya juga akan mencoba login dengan 3 akun, yaitu akun murid. Sebelum akun murid, saya login ke dalam akun admin untuk menjelaskan beberapa fitur dan tema beserta juga isi-isi di dalam model LMS ini. Setelah itu saya login ke akun murid. Sebelum ke akun murid, saya akan login ke akun guru untuk mengecek kembali apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, setelah itu saya akan login ke akun murid dengan cara menjawab dan melihat setiap pertemuan yang ada. Mungkin setelah itu kita langsung masuk ke videonya saja. Baik, terima kasih. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam sebagai admin, login LMS Model sebagai admin. Nah, pada saat kita membagi admin, yaitu yang pertama ada tampilan sebelum menu login, ada tampilan di home, yaitu tentang tampilan logo, ada di sebelah kiri atas, dan background, itu selamat datang di LMS Model, belajar berkarya dan berprestasi, platform pembelajaran digital untuk mendukung proses belajar yang mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan. Nah, sebelumnya saya memilih SMK Negeri 1 Batang Angkola dengan alamat Jalan Mandailing nomor 2, Desa Benteng Huraba, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara dengan kode pos 22773. Nah, di SMK Negeri 1 Batang Angkola ini terdapat ada 4 mata pelajaran atau jurusan TKJ, DKV, TKR, dan akuntansi. Nah, di bawahnya terdapat ada mata pelajaran desain komunikasi visual kelas 12. Kita scroll lagi ke bawah, terdapat kontak us tentang SMK. Karena yang saya sebagai admin, saya buat nama saya sendiri, yaitu nama Yusuf Fatih Al-Ghifari dengan NIM 2524054 dari kelas PTIK, dari program studi PTIK 4B dengan mata kuliah yaitu e-learning dengan dosen pengampu Bapak Roni Eka Rahmat, MPD. Nah, di info ini ada saya terterakan email saya, ada email prodi,
Facebook saya, dan Pinterest saya. Di kontak as ini juga saya lampirkan alamat saya, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan nomor handphone saya, dan email saya Algifari Airan, sama seperti yang di atas. Jadi jika ada kesalahan atau kerusakan dalam LMS model ini, bisa dikontak person di nomor yang tertera dan atau email. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam LMS model sebagai admin. Kita klik tombol login, kita klik login. Nah, kita isi saja di sini, mulai dari username dan password. Nah, tampilan awalnya itu ada di menu dashboard. Sebelum ke menu dashboard, kita ke menu home dulu. Di home ini sama saja seperti yang saya jelaskan di awal, tapi karena kita sebagai admin, kita klik dulu edit mode di sini untuk menjelaskan beberapa fitur yang ada atau menambah dan juga menghapus. Nah, setelah kita klik edit mode, di sini ada tampilan add a new course atau menambah mata pelajaran. Di sini add activity or resource atau penugasan. Setelah itu kita klik ke menu dashboard. Nah, di dashboard ini ada tampilan beberapa tugas yang telah dibuat oleh guru dengan penjadwalan. Itu ada di hari Sabtu 14 Juni 2026. Setelah itu kita ke menu My Course. Di My Course ini terdapat mata pelajaran yang akan diajarkan oleh guru, yaitu desain komunikasi visual kelas 12. Kita menu ke Set Administration. Nah, di Set Administration ini terdapat beberapa banyak fitur yang akan saya jelaskan sebagai admin, dan beberapa yang paling digunakan itu ada di general, di user itu cara untuk menambahkan peserta didik, di add a new user. Setelah itu di course ini untuk menambah mata pelajaran, di add a new course dengan kategori yaitu mata pelajaran apa, umum atau matematik atau bahasa Inggris juga ada. Terus di menu plugin, di plugin ini yaitu cara memakai cara mendownload tema yang ada untuk peserta didik yang menyesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajarnya. Di menu appearance ini yaitu cara menggunakan logo, menerapkannya ke dalam LMS model sampai ke tema yang akan dipakai. Kebetulan tema yang saya pakai di sini yaitu tema akademi. Setelah itu kita ke pembelajaran langsung. Kita klik My Course. Setelah itu kita klik desain komunikasi visual kelas 12. Nah, karena saya admin, saya membuat 16 pertemuan. Yang di pertemuannya itu ada dijelaskan apa yang akan dikerjakan. Mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, sampai pertemuan ke-16. Di pendahuluan ini saya ada 3 yang akan dijelaskan, itu pemberitahuan pembelajaran, kontrak perkuliahan pembelajaran, dan tata tertib pembelajaran yang ada. Nah, di pemberitahuan pembelajaran itu saya membuatnya menggunakan text media and area. Dan di pertemuan pertama, langsung masuk ke pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini saya menggunakan absensi kehadiran pertama
dengan fitur quiz. Kita klik. Di absensi kehadiran pertemuan pertama ini dijelaskan tentang bagaimana cara kita memilih apakah kita hadir, sakit, izin, atau alpha. Nah, jika kita sebagai admin, kita bisa membuat di setting sini. Di setting ini dijelaskan tentang quiz name-nya itu absensi kehadiran pertemuan pertama. Deskripsinya itu silahkan isi absensi dengan jujur dan benar. Nah, untuk displaynya bisa vertikal, bisa juga horizontal. Untuk pilihannya itu ada 4, option 1 sampai dengan ke option 4. Setelah itu kita klik send content and change notification. Lanjut ke perkenalan peserta didik. Di perkenalan peserta didik ini saya menggunakan chat. Untuk cara penyetingannya itu di deskripsinya saya jelaskan semua apa yang diperlukan untuk perkenalan absen. Nah, scroll ke bawah, langsung masuk kita ke pengenalan mata pelajaran. Di pengenalan mata pelajaran ini saya menggunakan lesson. Kita ke setting. Nah, di pengenalan mata pelajaran ini saya membuat pengenalan apa itu DKV tentang mata pelajaran yang kita buat, yaitu garis, bentuk, warna, tipografi, ilustrasi, fotografi, dan tata letak yang unsur-unsur yang ada di pada DKV. Mulai dari unsur-unsur sampai ke pembuatan portofolio desain yang akan diajarkan oleh guru atau saya sendiri. Kita send content. Di pertemuan pertama ada apresiasi dan evaluasi menggunakan feedback. Ke menu setting. Di sini di deskripsinya saya jelaskan juga tentang apresiasi dan evaluasi agar tetap semangat, terus berkreasi dan jadilah pribadi yang kreatif, inovatif, serta mampu menghasilkan karya yang membanggakan. Lanjut ke pertemuan pertama. Di pertemuan kedua itu saya isi juga absen sama seperti tadi. Pembeda hanya ada di modul karena langsung ke bab 1. Karena pertemuan kedua sampai pertemuan keempat itu menggunakan bab 1 dengan judul perancangan dan pengembangan karya desain. Saya menggunakan quiz untuk absen, chat untuk respon dari peserta didik dan guru, file untuk modul yang saya lampirkan, URL, diskusi tanya jawab atau forum. Nah, cara menambahkan di pertemuan kedua ini kita klik add activity or resource. Nah, karena saya sebagai admin, kita bisa memilih beberapa yang akan diajarkan atau yang akan dilampirkan di beberapa pertemuan. Mulai dari assignment penugasan, buku, chat, quiz untuk pilihan, database untuk mengumpulkan informasi, file ini untuk mengupload modul atau beberapa file dokumen, folder sama dengan file tetapi dengan beberapa banyak file atau modul. Selanjutnya di forum ini ada diskusi mulai dari tanya jawab kepada peserta didik atau pendidik yang bertanya kepada guru. Nah, selanjutnya di glosari dan H5P, LMSD ini jarang dipakai sebagai admin. Lesson di sini itu pembelajaran, pack, quiz yang untuk mengupload file 10 mulai dari multiple quiz dan essay. Nah, URL di sini untuk mengupload link YouTube pembelajaran. Di pertemuan ketiga ada saya buat assignment. Lanjut ke pertemuan ke-8 yaitu ada UTS. Kita scroll ke bawah ke pertemuan ke-8. Di pertemuan ke-8 ini ada UTS. UTS di sini saya sebagai admin menggunakan fitur quiz. Dengan pertanyaan itu ada 10 esai. Untuk cara menambahkannya itu ada di add,
kita klik add bawah a new question. Dan di a new question ini ada pilihan multiple choice dan ada essay. Biasanya multiple choice ini untuk 10 pilihan ganda yang diwajibkan, dan 10 essay ini biasanya multiple choice ini untuk penugasan tugas-tugas bab, dan saya buat essay ini untuk UTS atau UAS. Nah, setelah itu kita klik di pertemuan ke-7 ada saya buat tugas bab 2. Tugas bab 2 dengan menggunakan assignment. Di sini peserta didik bisa mengupload dalam bentuk dokumen atau file PDF. Nah, di sini di menu kelas ini bisa dipilih dalam bentuk dokumen. Kita ke pertemuan ke-3 untuk mencari tugas. Tugasnya sama. Nah, di sini kuis pilihan ganda di pertemuan ke-4. Pertemuan ke-4 ini saya menggunakan multiple choice pada kuis. Di sini dijelaskan juga kuisnya beberapa pertanyaan pilihan ganda. Apa fokus utama? Pilihan ganda 1 sampai dengan pilihan ganda 10. Nah, lanjut ke pertemuan ke-16 sama saja, tapi pembeda hanya ada di manajemen penilaian. Di manajemen penilaian inilah guru bisa memberikan nilai terhadap peserta didik. Kita setting, kita klik advanced grading. Di sini dijelaskan simple direct grading. Kita scroll ke pendahuluan pertama. Untuk manajemen penilaian ada di grades. Di grades inilah cara menilai progres dari yang dijelaskan atau yang dijawab, yang dijelaskan oleh guru dan dijawab oleh peserta didik. Nantinya guru akan menjelaskan dan memberikan nilai atau evaluasi kepada peserta didik. Contohnya Novan di sini nilainya sudah diberikan 80. Wilman diberikan di sini ada 70. Terus kita ke penutup. Di penutup saya menggunakan area dan teks. Nah, di sini text and media area. Selanjutnya di kesan dan pesan saya menggunakan feedback. Isinya itu peserta didik bisa menjelaskan apa sih yang akan tuliskan pesan dan pesan selama pembelajaran mengikut desain komunikasi visual ini. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan beberapa fitur yang dipakai di admin. Kita menggunakan pertemuan kedua saja. Di pertemuan kedua ada absen, seperti yang saya jelaskan di awal. Ada bab 1 perancangan dan pengembangan karya desain. Di sini dijelaskan perancangan dan pengembangan karya desain itu apa dan bidang yang bertujuannya untuk apa. DKV ini tujuannya untuk apa. Nah, kita lanjut ke modul. Di modul ini karena saya sudah lampirkan sebagai admin, di modul ini kita bisa langsung masuk apa yang di pembelajaran apa saja yang akan diajarkan pada pertemuan ini. Nah, kita ke video pembelajaran. Di video pembelajaran ini kita bisa langsung masuk dengan cara mengklik on video pembelajaran di setting ini. Nah, jika kita klik akan langsung masuk ke pembelajaran. Apa itu design thinking dan kenapa sangat populer sesuai dengan materi yang diajarkan. Mengenal apa itu design thinking. Oke. Di diskusi tanya jawab ini. Nah, untuk mendiskusikan tanya jawab ini, peserta didik atau guru bisa memberikan diskusi. Nah, di sini subjeknya kepada peserta didik. Contohnya peserta didik, message-nya, nah silahkan bertanya tentang pertemuan hari ini.
Nah, contohnya seperti ini. Setelah itu kita ke ini saja, karena kita sebagai admin bukan sebagai guru. Setelah itu kita ke guru. Kita login sebagai akun guru. Kita keluar, klik admin ini, kita keluar, logout. Nah, kita login sebagai akun guru. Kita klik username, kita pilih password. Setelah username dan password terisi, kita klik tombol login. Nah, di login ini karena saya sebagai guru, saya juga bisa mengedit mode, tapi tidak bisa yang namanya set administration atau mengedit dari sebuah LMS model ini. Tampilan juga sama seperti admin, hanya saja pembeda di set administration atau pengeditan dari LMS model. Untuk isi sama saja seperti admin yang setelah saya jelaskan, mulai dari pendahuluan di pemberitahuan pembelajaran DKV ini apa, kontrak perkuliahan itu apa, dan tata tertibnya apa-apa saja. Sebagai guru saya saya membuat sistem penilaian 10%. Sebesar 10%, tugas individu ada 10%, kuisnya ada 20%, prakteknya ada 30%, UTS ada 10%, UAS ada 10%, dan portofolio desain yang telah dibuat dari hasil pembelajaran ini ada 10% juga. Totalnya ada 100% saya buat. Nah, karena saya sebagai guru, saya juga membuat moto pembelajaran DKV, yaitu berpikir kreatif, berkarya inovatif, dan berkomunikasi secara visual, secara efektif. Karena dunia sekarang ada di era teknologi. Kalau tidak kita yang memanfaatkannya, apa jadinya kita yang bertahan di dunia ini? Jangan mau ditindas dan terus berjuang, hidup mahasiswa. Nah, tata tertibnya saya juga ada ajarkan sebagai guru. Contohnya peserta didik wajib hadir tepat waktu sesuai pembelajaran yang telah ditentukan karena ada absen. Setelah itu ada peserta didik menjaga dan menggunakan peralatan pembelajaran. Peserta didik diharapkan memiliki sikap kreatif, disiplin, jujur, inovatif, dan menghargai hak cipta dalam setiap proses berkarya. Komitmennya juga saya buat. Nah, langsung masuk kita ke pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini saya membuat ada absen. Sebenarnya saya membuat ada 4 bab. Yaitu setiap bab itu ada 3 atau 4 pertemuan. Yang dimana satu bab itu saya membuat ada pertemuan pertama. Pertemuan kedua ada saya buat bab 1 yaitu perancangan dan pengembangan karya desain. Pertemuan keempat ada sama juga. Pertemuan kelima ada bab 2 yaitu model desain publikasi dan media digital. Pertemuan keenamnya ada bab 2 desain publikasi dan media digital. Bab ketiga ada di pertemuan ke-9 yaitu produksi multimedia dan motion graphic. Dan pertemuan keempat ada di pertemuan ke-13 yaitu proyek akhir dan portofolio desain. Nah, lanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan pertama tadi ada saya buat absen, terus chat ini untuk diskusi peserta didik atau tanya jawab, perkenalan lah. Karena pertemuan pertama itu wajib perkenalan, mulai dari guru dan juga peserta didik. Nah, di pertemuan pertama juga saya ajarkan lesson atau pengenalan mata pelajaran. Apa sih DKV itu? Setelah itu kita apresiasi dan evaluasi. Apa aja sih yang diperlukan di DKV ini? Nah, saya berharap kalian dapat menekuni pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh.
aktif, mengikuti setiap kegiatan, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta berani menuangkan ide-ide kreatif dalam setiap karya yang dibuat. Semakin sering kalian berlatih, semakin berkembang pula kemampuan desain yang kalian miliki. Tetap semangat belajar, terus berkreasi dan jaga pribadi kreatif yang kreatif, serta mampu menghasilkan karya yang membanggakan. Itu sebagai guru. Lanjut ke pertemuan kedua. Isi pilihannya tetap sama, absen, ada chat. Pembeda hanya ada di modul. Kita klik modul. Di modul ini langsung masuk ke menu folder modul, yaitu tentang desain media publikasi, poster, flyer, dan brosur. Apa aja sih yang perlu dijelaskan tentang poster, flyer, dan brosur? Nah, peserta didik bisa membaca tentang pengertian dan juga fungsi-fungsinya. Nah, di video pembelajaran juga ada. Di video pembelajaran saya membuat video pembelajaran desain poster yang baik. Nah, peserta didik bisa mengkliknya saja. Kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita keluar, kita masuk ke diskusi tanya jawab. Nah, peserta didik bisa memberikan pertanyaan atau diskusi. Misalnya saya sebagai guru, saya membuat diskusi, subjeknya yaitu, karena ini pertemuan kelima, saya membuat diskusi tentang apa sih? Bagaimana pembelajaran hari ini? Nah, di message-nya ini kita bisa jelaskan, silahkan berikan tanggapan atau saran untuk pembelajaran kedepannya. Oke. Atau saran untuk pembelajaran kedepannya. Nah, di sini kita advance atau post to forum dan advance sama saja. Bagaimana pembelajaran hari ini oleh Yusuf Medan sebagai saya sendiri. Terus ada di pertemuan keempat, saya pilih ada kuis pilihan ganda. Di kuis pilihan ganda ini kita bisa melihat contoh-contoh soalnya. Di sini mulai dari soal 1, apa fokus utama desainer di sini peserta didik bisa menjawabnya, sampai ke soal nomor 10 pilihan ganda. Sini bisa kita cek masing-masing sebelah kiri kuis navigasi ini. Nah, setelah itu kita ke tugas bab 1 di pertemuan ketiga. Tugas bab 1 di pertemuan ketiga ini peserta didik mewajibkan untuk membaca tugas dari setiap bab dan menjawab soal yang ada di assignment ini atau penugasan, menguploadnya menggunakan file PDF. Dan juga peserta saya bisa memberikan penilaian terhadap pembelajaran yang telah diberikan. Nah, terus pertemuan 1 sampai dengan keempat sama saja, kelima sama, hanya saja tidak ada tugas. Pertemuan ke-6 saya memberikan video pembelajaran. Pertemuan ke-7 saya memberikan tugas bab 2. Pertemuan ke-8, nah saya buat UTS. Di UTS ini saya membuat menu kuis dengan pilihan esai. Nah, di esai ini peserta didik harus menjawabnya sampai dengan 10 soal. Nah, untuk menjawab esai ini peserta didik bisa mengupload ke dalam bentuk file atau menjawabnya saja langsung ke sini. Setelah itu pertemuan 1 sampai dengan 8 sama dengan pertemuan ke-9 sampai dengan ke-16. Nah, di penutup ini saya sebagai guru membuat kesan dan pesan yang harus diisi peserta didik. Nah, di sini
Peserta didik bisa memberikan kesan dan pesan, misalnya multiple text and media area. Nah, peserta didik bisa memberikan kesan dan pesan, atau guru terus semangat berkarya. Nah, kita save change. Nah, di sini kesan dan pesan untuk peserta didik itu ada terus semangat dan terus semangat berkarya. Nah, karena kita telah selesai menjelaskan dari guru, kita login sebagai akun peserta didik. Kita login peserta didik sebagai akun murid. Kita login sebagai akun murid. Klik sama login. Kita klik username-nya. Kita klik password dari peserta didik. Klik login setelah kita isi semua. Nah, di sini sebagai akun murid sama saja kita menjelaskan, kita menjawab apa aja sih yang penting dari pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Kita jawab semuanya mulai dari pertemuan pertama. Sebelum masuk ke pertemuan pertama, kita harus membaca dulu tentang DKV ini, tentang sistem penilaiannya bagaimana agar murid lebih aktif dan kreatif tentang mata pelajaran DKV ini dalam bentuk LMS model. Pertemuan pertama, nah kita isi pertemuan pertama sebagai murid. Silakan isi absensi dengan jujur, saya hadir Bu, save my coach. Nah, di sini bisa dilihat your selection hadir. Terus kita buat perkenalan. Nah, enter chat. Kita klik saja. Contohnya itu nama saya Yusuf Fatih Al-Ghifari, biasa dipanggil Ghifari. Perkenalkan, nama saya Yusuf Fatih Ghifari. Fatih Al-Ghifari, biasa dipanggil Al-Ghifari. Nah, kita send saja. Nah, di sini kelihatan. Terus kita keluar. Terus di pengenalan mata pelajaran ini. Pengenalan mata pelajaran ini lesson. Di sini kita bisa melihat apa aja sih yang diperlukan pada desain DKV, pada desain komunikasi visual ini, mulai dari unsur sampai pembuatan portofolio desain yang akan saya buat sebagai murid. Nah, di apresiasi dan evaluasi ini kita bisa lihat tentang terima kasih atas partisipasi dan semangat yang telah ditunjukkan ini dari guru untuk peserta didiknya. Di pertemuan kedua sama seperti absen, kita pilih saja choice. Kita ke bab 1. Nah, di bab 1 ini ada perencanaan dan pengembangan karya desain. Kita baca dulu. Perencanaan dan pengembangan karya desain adalah proses merencanakan, menciptakan, serta menyempurnakan suatu karya visual untuk menyampaikan pesan, informasi, atau solusi terhadap suatu permasalahan komunikasi. Nah, di sini tidak usah kita klik enter dan chat karena ini hanya khusus guru, atau kita bisa klik di sini untuk sarannya. Nah, terus kita lanjut ke modul. Di modul ini kita bisa baca yang telah diberikan oleh guru, mulai dari pendahuluan, identifikasi, dan langkah-langkah mengidentifikasinya. Kita kembali, terus kita ke video pembelajaran. Nah, karena kita sebagai murid, kita harus melihat video pembelajaran ini. Design thinking. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan design thinking? Yuk kita cari tahu. Nah, setelah kita belajar,
kita ke diskusi tanya jawab. Kita search forum. Silakan lakukan diskusi tanya jawab mengenai materi pertemuan hari ini. Misalnya kita tanyakan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kita subscribe to forum. Nah, di sini guru bisa melihat nanti apa sih yang kita kirim sebagai murid. Terus kita lanjut ke tugas pertemuan kali. Kita lanjut ke tugas. Nah, di tugas ini pertemuan kedua sama saja. Pertemuan ketiga ada tugas. Nah, di tugas ini kita bisa menjawab menggunakan dalam bentuk file. Nah, di sini kita harus jawab dia dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 dalam bentuk file. Kita upload di upload a file ini. Nah, di sini kita pilih choose file. Setelah itu kita ke pertemuan 4. Pertemuan 4 sama saja, hanya pembeda ada di kuis pilihan ganda. Nah, di kuis pilihan ganda ini kita harus menjawab soal yang telah diberikan oleh guru. Apa fokus utama desainer pada tahap identifikasi masalah ini? Yaitu kita jawab saja. Nah, kita finish dan save. Nah, di sini kelihatan submit al finish. Submit. Nah, di sini kelihatan jawaban kita yang salah yang mana, yang benar yang mana. Di sini benar akan dicentang dan salah akan disilang. Nah, setelah itu kita ke pertemuan ke-8 ada UTS. Nah, di UTS ini kita harus mengisi tugas yang telah diberikan. Jelaskan mengapa teknik mind mapping dianggap sebagai salah satu alat bantu yang sangat efektif dalam sesi brainstorming ide kreatif jika dibandingkan dengan mencatat ide secara linear biasa. Kita jawab dalam bentuk file juga bisa. Saat kita kirim dalam bentuk file. Nah, kita upload. Di sini akan diberikan. Nah, terus kita next page sampai ke pertemuan 10. Kita pilih sampai ke pertemuan 10. Nah, setelah kita jawab, kita finish attempt. Nah, kita submit and finish. Kita bisa tahu, nah, kalau kita jawab dalam bentuk begini, ada berwarna abu-abu. Kalau kita tidak jawab, dia merah semua. Nah, oke. Lanjut ke UTS. UTS sudah, lanjut ke UAS juga sama. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Sebagai peserta didik, kita memberikan kesan dan pesan kita kepada guru. Kita berikan. Nah, setelah selesai, mungkin cukup sekian yang bisa saya dapatkan, yang saya jelaskan untuk murid. Nah, mungkin cukup sekian sebagai akun murid, dan bisa kita akhiri video ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Roni Eka Rahmat, dan terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat dan kesehatan. Mungkin cukup sekian video yang saya demonstrasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.